Rian, pria sederhana asal Indonesia, merantau ke Sydney untuk bekerja sebagai TKI di restoran milik pengusaha kaya keturunan Indonesia-Australia. Hidupnya penuh tekanan, upah kecil, dan rasa rindu kampung halaman. Namun semua ia jalani demi keluarganya di Indonesia. Tanpa disangka, Alisa, anak bosnya yang cantik, modern, dan keras kepala, jatuh cinta pada ketulusan Rian. Hubungan mereka berjalan sembunyi-sembunyi hingga akhirnya terbongkar. Bos murka besar, mengancam memecat Rian, bahkan melarang Alisa mendekat. Rian pun terjebak dalam dilema besar, tetap bekerja demi menghidupi keluarga di kampung, atau melepaskan pekerjaan demi memperjuangkan cinta dengan Alisa yang semakin kuat menentang ayahnya. Sebuah kisah cinta terlarang di negeri orang, penuh air mata, pengorbanan, dan pilihan pahit. Langkah kaki Rian terasa berat saat menuruni tangga bus yang berhenti di depan gedung kaca tinggi di kawasan Haymarket, Sydney. Malam itu angin dingin menusuk, berbeda jauh dengan udara kampung halamannya di Jawa Tengah. Tangannya menggenggam erat tas ransel lusuh yang dibawanya sejak dari Indonesia. Dalam hati, ia mengulang janji yang sudah berkali-kali ia ucapkan. Aku harus kuat, demi ibu, demi adik-adik. Sudah hampir 2 bulan ia berada di Sydney. Ia bekerja sebagai TKI di sebuah restoran mewah milik pengusaha keturunan Indonesia-Australia bernama Tuan Arman Wijaya. Restoran itu terkenal di kalangan orang Indonesia yang tinggal di Sydney maupun warga lokal. Dari luar, restoran tampak glamor dengan lampu kuning keemasan dan logo berkilau. Tapi di balik kemewahan itu, kehidupan karyawan penuh tekanan. Rian hanya seorang pekerja serabutan. Ia bisa jadi tukang cuci piring, pelayan tambahan, bahkan kadang diminta mengangkat stok bahan makanan yang berat-berat. Gajinya pas-pasan, tapi tetap lebih besar dibandingkan upah di kampung. Dengan uang itu, ia bisa mengirim ke ibunya yang sakit-sakitan dan membiayai sekolah 2 adiknya. Hari itu, Rian datang terlambat 5 menit. Ia sudah bisa membayangkan wajah murka supervisor David, seorang pria setengah baya asal Australia yang memimpin dapur restoran. Begitu masuk ruang belakang, benar saja, suara lantang David langsung menyambutnya. Rian, you're late again. Do you think this is your village? Bentaknya sambil menunjuk jam dinding. Rian menunduk. Sorry, sir. Bus terlambat. The bus was late. David menggeleng kesal, tapi tidak memperpanjang. Go wash the dishes. And hurry. Dengan langkah tergesa, Rian menuju area cuci piring. Tumpukan piring kotor menunggu. Suara bising dapur membuat kepala pening. Tapi Rian sudah terbiasa. Ia menyalakan air panas, mengenakan sarung tangan karet, lalu mulai bekerja. Sambil menggosok piring, pikirannya melayang ke kampung. Tadi pagi ia sempat video call dengan adiknya, Rika, yang bilang kalau uang kirimannya sudah diterima. Adiknya senang karena bisa membayar biaya sekolah. Ibunya juga terlihat lega. Semua itu menjadi alasan Rian untuk terus bertahan meski pekerjaannya penuh tekanan. Suasana restoran mulai ramai menjelang malam. Dari balik pintu kecil ke ruang makan, Rian bisa melihat tamu-tamu berdatangan dengan pakaian rapi. Para pelayan sibuk melayani, sementara musik jazz lembut terdengar dari speaker. Di antara keramaian itu, masuklah seorang gadis muda dengan gaun merah elegan, rambut panjang tergerai, dan wajah penuh percaya diri. Dialah Alisa Wijaya, putri tunggal Tuan Arman. Bagi sebagian karyawan, Alisa adalah sosok yang sulit ditebak. Kadang ia ramah dan murah senyum, kadang juga ketus dan arogan. Karena statusnya sebagai anak bos, tak ada yang berani membantahnya. Alisa duduk di salah satu meja VIP. Dari kejauhan, Rian bisa melihatnya tertawa bersama teman-temannya. Namun tak lama kemudian, pandangan Alisa beralih ke arah dapur. Sekilas, matanya bertemu dengan mata Rian yang sedang membawa tumpukan piring kotor ke belakang. Rian buru-buru menunduk. Ia tahu batasnya. Tapi bagi Alisa, ada sesuatu yang menarik dari tatapan singkat itu. Malam semakin larut. Setelah restoran tutup, Rian diberi tugas tambahan untuk merapikan meja VIP yang tadi digunakan Alisa dan teman-temannya.
Banyak gelas, piring, dan botol minuman tersisa. Saat sedang membereskan meja, ia mendengar suara langkah sepatu dari arah belakang. "Hei, kamu belum pulang?" Suara itu terdengar ringan tapi jelas. Rian menoleh. Alisa berdiri di depannya, masih dengan gaun merah yang sama. Rian refleks kaku. Iya, Nona. Saya harus bereskan meja dulu." Alisa menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap Rian dengan rasa ingin tahu. "Kamu orang Indonesia, kan?" "Iya, Nona. Dari Jawa Tengah," jawab Rian singkat. Alisa tersenyum tipis. Pantas logatnya beda. "Sudah lama kerja di sini?" "Baru 2 bulan, Nona." Ada jeda sejenak. Rian terus sibuk membereskan meja, berusaha tidak terlalu menatap wajah Alisa. Ia tahu, berbicara terlalu lama dengan anak bos bisa menimbulkan masalah. Tapi Alisa tampak tidak peduli. "Kamu kelihatan rajin ya. Papa pasti senang punya karyawan kayak kamu," ucap Alisa. Rian hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia merasa heran. Kenapa anak bos yang biasanya arogan tiba-tiba ramah padanya? Keesokan harinya, kejadian tak terduga terjadi. Alisa datang ke restoran lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke dapur sambil membawa minuman dingin, lalu menyodorkannya ke arah Rian yang sedang sibuk. "Nih, buat kamu. Capek kan kerja terus?" katanya. Rian terperangah. Para karyawan lain yang melihat juga terheran-heran. Belum pernah ada yang diperlakukan begitu oleh Alisa. Rian berusaha menolak dengan halus. "Terima kasih, Nona. Tapi saya masih kerja. Nggak enak kalau..." "Sudah ambil saja. Anggap saja hadiah kecil." Alisa tersenyum, lalu meninggalkan dapur dengan tenang. Sejak hari itu, Alisa sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Rian. Kadang hanya menanyakan hal sepele, kadang juga meminta Rian mengantar sesuatu ke mobilnya. Perlahan, hubungan yang awalnya kaku mulai berubah. Rian tahu dirinya harus menjaga jarak. Ia sadar status mereka sangat berbeda. Ia hanya seorang TKI yang berjuang demi keluarga, sementara Alisa adalah anak tunggal bos besar yang hidupnya serba ada. Tapi ada sesuatu dalam diri Alisa yang membuatnya sulit mengabaikan perhatian itu. Malam Minggu tiba. Restoran sedang ramai-ramainya. Di tengah kesibukan, Supervisor David berteriak memanggil Rian. "Rian, quick, help Miss Alisa to her car. Just to drunk." Rian kaget. Ia segera keluar ke area parkir. Benar saja, Alisa tampak sempoyongan. Wajahnya merah karena kebanyakan minum. Teman-temannya sudah pergi, meninggalkan Alisa sendirian. Dengan hati-hati, Rian memapah Alisa menuju mobil mewahnya. "Nona, pelan-pelan. Hati-hati." Alisa hanya bisa tersenyum lemah. "Kamu baik sekali. Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah jatuh tadi." Rian membantu membuka pintu mobil. Namun begitu sampai, Alisa justru menggenggam tangan Rian erat-erat. "Jangan pergi dulu," bisiknya. Rian terdiam. Ia bisa merasakan detak jantung Alisa yang cepat. Sesaat, dunia terasa berhenti. Malam dingin Sydney mendadak terasa hangat. Tapi kesadaran segera kembali. Rian menarik tangannya pelan. "Nona, sebaiknya pulang dan istirahat. Besok Nona pasti pusing kalau begini terus." Alisa menatapnya dengan mata sayu. "Kamu beda dari yang lain, Rian. Semua orang hanya lihat aku karena aku anak bos. Tapi kamu benar-benar peduli." Rian menelan ludah. Kata-kata itu menancap dalam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi memilih diam. Ia tahu, kalau ia salah langkah, hidupnya di Sydney bisa hancur. Setelah memastikan Alisa duduk dengan aman di mobil, Rian menutup pintu dan mundur perlahan. Dalam hatinya, perasaan campur aduk mulai tumbuh. Ia berusaha menolak, tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Malam itu, di kamar kos kecilnya di pinggiran Sydney, Rian berbaring menatap langit-langit. Suara lalu lintas samar terdengar dari luar. Pikirannya tak bisa tenang.
Ia mengingat kembali genggaman tangan Alisa, tatapannya yang penuh arti, dan kata-katanya yang tulus. Ini tidak boleh terjadi, gumam Rian pelan. Tapi ia tahu, sesuatu sudah mulai tumbuh. Sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya, atau justru mengubah segalanya. Dan tanpa ia sadari, itulah awal dari drama panjang yang akan merenggut ketenangan hidupnya di Sydney. Hari itu restoran sedang tidak terlalu ramai. Cuaca Sydney cerah, langit biru tanpa awan, membuat suasana kota terasa lebih hangat dari biasanya. Namun bagi Rian, hari itu sama saja. Ia tetap berada di dapur, sibuk mencuci piring dan gelas yang tak ada habisnya. "Rian, cepat, bawa ini ke meja 7. Supervisor David melemparkan nampan berisi minuman ke arahnya. Rian buru-buru mengeringkan tangannya, lalu mengangkat nampan itu dengan hati-hati. Saat ia melangkah keluar ke ruang makan, matanya langsung menangkap sosok yang sudah mulai sering muncul di pikirannya. Alisa. Gadis itu duduk sendirian di salah satu meja dekat jendela besar. Dari cara berpakaian, jelas ia bukan sedang bertugas membantu restoran. Gaun putih sederhana, rambut terikat rapi, dan kacamata hitam di meja. Rian berusaha tidak terlalu menoleh. Ia meletakkan minuman di meja 7, lalu kembali ke dapur. Namun baru saja ia menaruh nampan kosong, pintu dapur terbuka dan Alisa masuk dengan langkah percaya diri. "Excuse me, mana Rian?" tanyanya lantang. Semua mata langsung menoleh. Beberapa karyawan berbisik-bisik, heran kenapa anak bos mencari Rian. Supervisor David menunjuk ke arah pojok. Washing dishes." Alisa mendekat, lalu berhenti tepat di samping Rian. "Kamu sibuk banget, ya?" katanya dengan nada ramah. Rian kaget, buru-buru mengangguk. "Iya, Nona, banyak piring kotor." Alisa menatapnya sambil tersenyum. "Nggak usah terlalu formal sama aku. Namaku Alisa. Kalau aku panggil kamu Rian, kamu juga panggil aku Alisa saja, oke?" Rian langsung gelagapan. "Tapi, saya cuma karyawan biasa, Nona." Alisa menepuk meja stainless steel di depannya. "Aku bilang, panggil Alisa, titik." Suasana dapur jadi hening. Para karyawan lain berpura-pura sibuk, tapi sebenarnya mereka semua memasang telinga. Rian tidak punya pilihan selain mengangguk pelan. "Baik, Alisa." Alisa tersenyum puas. "Good bo." Lalu ia pergi meninggalkan dapur dengan santai. Rian hanya bisa menghela napas. Dalam hati ia cemas, takut interaksi itu menimbulkan gosip. Tapi ia juga tidak bisa menolak. Apalagi tatapan Alisa tadi terasa berbeda, seakan ada sesuatu di balik senyumannya. Beberapa hari setelahnya, Alisa semakin sering datang ke restoran, bukan sebagai tamu, melainkan sekadar duduk di pojok sambil membawa laptop. Ia bilang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tapi setiap kali Rian lewat, Alisa selalu berusaha menyapa. "Rian, tolong ambilin aku air putih." "Rian, kamu sudah makan siang belum?" "Rian, kalau selesai kerja, kita bisa ngobrol sebentar, kan?" Awalnya Rian mencoba menghindar. Ia tahu terlalu dekat dengan anak bos bisa membawa masalah besar. Tapi Alisa tak pernah menyerah. Ia selalu punya cara agar Rian tak bisa menolak. Suatu malam, setelah restoran tutup, Alisa menghampiri Rian yang sedang mengikat kantong sampah. "Kamu pasti capek banget kerja kayak gini tiap hari," kata Alisa. Rian hanya tersenyum tipis. "Ya, namanya kerja, harus dijalani. Kalau capek, kamu cerita aja sama aku. Aku bisa bantu kok." Rian menggeleng. "Nggak usah, Alisa. Saya di sini cuma cari uang buat keluarga, bukan buat nyusahin orang lain." Alisa terdiam sejenak. Tatapannya lebih serius dari biasanya. "Kamu tahu nggak? Itu alasan kenapa aku suka ngobrol sama kamu. Kamu beda. Semua orang di sekitarku cuma peduli karena aku anak papa. Tapi kamu tulus." Rian tercekat. Kata-kata itu membuatnya tidak nyaman sekaligus hangat. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Sudah malam. Kamu sebaiknya pulang.
Alisa. Alisa tersenyum kecil, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum keluar, ia sempat berbalik. Kamu nggak bisa terus lari dari aku, Rian. Ucapan itu terus terngiang di kepala Rian sepanjang malam. Hari berganti, kedekatan mereka makin sulit disembunyikan. Suatu siang, Alisa tiba-tiba muncul di area belakang sambil membawa 2 kotak makanan cepat saji. Rian, ayo makan bareng. Aku beliin buat kamu juga. Rian kaget. Nggak usah repot-repot. Alisa, saya bisa makan sendiri. Aku udah beliin. Kalau kamu nggak mau, ya sudah aku buang aja. Jawab Alisa pura-pura kesal. Rian akhirnya pasrah. Mereka duduk di bangku kecil dekat pintu belakang restoran. Makan bersama dalam diam. Sesekali Alisa menatap Rian dengan senyum yang sulit dimengerti. Di Indonesia kamu tinggal di mana? Tanya Alisa kemudian. Di Jawa Tengah. Desa kecil. Saya kesini biar bisa kirim uang buat ibu dan adik-adik. Alisa menunduk. Kamu anak baik. Aku kagum sama kamu. Rian hanya menghela napas. Hidup orang miskin memang harus kerja keras. Alisa. Ada jeda hening. Lalu tiba-tiba Alisa berkata pelan. Aku suka sama kamu, Rian. Kotak makanan di tangan Rian hampir terjatuh. Ia menatap Alisa dengan mata membelalak. Jangan bercanda. Alisa. Kamu anak bos. Aku cuma karyawan. Jangan bilang begitu lagi. Tapi Alisa tidak bergeming. Ia menatap lurus ke mata Rian. Aku serius. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku suka kamu. Rian terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia. Tapi yang ia rasakan justru ketakutan. Sejak pengakuan itu, suasana jadi berbeda. Alisa semakin berani menunjukkan perhatiannya. Kadang ia sengaja mampir ke dapur hanya untuk melihat Rian. Kadang juga mengirim pesan lewat salah satu karyawan. Rian berusaha menjaga jarak. Ia tahu resikonya besar. Jika Tuan Arman sampai tahu, bukan hanya pekerjaannya yang hilang, tapi mungkin ia bisa dipulangkan secara paksa. Namun perasaan tidak bisa dibohongi. Setiap kali Alisa tersenyum kepadanya, ada sesuatu di hati Rian yang bergetar. Ia bimbang, antara menolak demi keselamatan hidupnya atau menerima perasaan itu dan bersiap menanggung akibatnya. Konflik mulai muncul ketika salah satu karyawan lama, Samsul, melihat kedekatan mereka. Samsul orang Indonesia juga, lebih senior, dan dikenal licik. Suatu malam, ia menyudutkan Rian di ruang ganti. Kamu pikir kamu siapa? Berani dekat-dekat sama anak bos? Bisik Samsul dengan nada sinis. Rian kaget. Aku nggak ada maksud apa-apa. Kami cuma ngobrol. Obrolan bisa jadi gosip. Gosip bisa jadi masalah besar. Ingat, nasibmu di tangan bos. Jangan bodoh, Rian. Rian hanya terdiam. Ia tahu Samsul benar. Tapi ia juga tahu perasaannya pada Alisa mulai sulit ia kendalikan. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Rian masih tinggal untuk merapikan dapur. Saat ia keluar lewat pintu belakang, Alisa sudah menunggunya di sana dengan mobil kecilnya. Naik, aku antar kamu pulang, katanya tegas. Rian panik. Nggak bisa, Alisa. Kalau orang lihat, bisa bahaya. Biarin. Aku nggak peduli. Alisa turun dari mobil, menarik tangan Rian, dan memaksanya duduk di kursi penumpang. Mobil pun melaju di jalanan malam Sydney. Di dalam mobil, suasana hening. Rian gelisah, sementara Alisa tetap fokus menyetir. Setelah beberapa menit, Alisa akhirnya bicara. Kamu boleh bohong sama dirimu sendiri, Rian. Tapi aku tahu, kamu juga punya perasaan sama aku. Rian menutup wajah dengan tangannya. Alisa, ini salah. Aku datang ke sini buat kerja, bukan buat jatuh cinta. Alisa menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Kadang cinta datang tanpa kita rencanakan. Kamu nggak bisa lari selamanya. Mobil berhenti di depan kos sederhana Rian. Alisa menatapnya dalam-dalam sebelum Rian turun. Aku akan tetap menunggu kamu.
Sekeras apapun kamu menolak, aku tahu hatimu sama kayak hatiku. Rian turun dengan langkah gemetar. Malam itu ia sadar, dirinya sedang masuk ke dalam pusaran besar yang sulit ia hentikan. Sebuah benih cinta sudah tertanam. Dan benih itu bisa saja tumbuh menjadi sesuatu yang indah, atau justru bencana besar. Pagi itu suasana restoran cukup tenang. Belum banyak pelanggan datang karena masih jam 10:30. Rian sibuk menata meja makan bersama beberapa karyawan lain. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka dan masuklah Alisa dengan senyum cerah. "Kamu datang pagi sekali," ujar salah satu pelayan, pura-pura ramah. Alisa hanya tersenyum tipis, lalu matanya langsung mencari-cari seseorang. Tak lama, pandangannya bertemu dengan Rian yang sedang menunduk merapikan sendok. Alisa melangkah mendekat. "Good morning, Rian," sapanya lembut. Rian terkejut, buru-buru berdiri tegak. "Pagi, Alisa." Beberapa karyawan lain langsung saling pandang. Mereka mulai curiga, kenapa anak bos selalu menyapa Rian, padahal biasanya cuek pada semua karyawan. Rian merasakan tatapan aneh itu, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari berikutnya, kebersamaan Rian dan Alisa semakin sering terjadi. Alisa sengaja datang saat jam istirahat Rian, membawa kopi atau makanan ringan. Mereka duduk berdua di pojok belakang restoran atau kadang di taman kecil dekat gedung. "Aku senang bisa ngobrol sama kamu," kata Alisa suatu siang sambil menyeruput kopinya. Rian hanya mengangguk. "Aku juga senang. Tapi Alisa, ini bisa jadi masalah besar kalau orang-orang salah paham." Alisa menatapnya penuh keyakinan. "Biar saja. Aku nggak peduli apa kata orang. Yang penting aku tahu perasaanku." Ucapan itu membuat hati Rian bergejolak. Ia ingin menolak, ingin menjauh. Tapi setiap kali bertemu Alisa, ia merasa lemah. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuatnya tidak sanggup berkata keras. Suatu malam, setelah restoran tutup, Alisa menunggu Rian di luar. Jalanan Sydney sepi. Lampu jalan memantulkan cahaya di aspal basah sisa hujan. "Ayo, ikut aku sebentar," kata Alisa sambil menarik tangan Rian. Rian kaget. "Mau kemana?" "Ada tempat bagus. Aku pengen nunjukin." Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar hingga sampai ke Darling Harbour. Cahaya gedung tinggi memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan indah. Alisa duduk di bangku kayu, lalu menepuk sisi kosong di sebelahnya. Rian ragu, tapi akhirnya duduk juga. Angin malam berembus, membawa aroma laut. Alisa menatap air, lalu pelan-pelan bersuara. "Kamu tahu nggak, Rian? Hidupku sebenarnya kosong. Orang lihat aku selalu senang, selalu punya segalanya. Tapi kenyataannya aku kesepian. Papa sibuk terus. Mama udah lama meninggal. Teman-temanku cuma peduli kalau aku traktir. Nggak ada yang benar-benar peduli sama aku." Rian menoleh, melihat wajah Alisa yang mendadak murung. "Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku yakin kamu kuat." Alisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu beda. Kamu nggak lihat aku sebagai anak bos. Kamu lihat aku sebagai manusia biasa. Itu yang bikin aku jatuh cinta sama kamu, Rian." Kata-kata itu menusuk hati Rian. Ia merasa bersalah sekaligus terhormat. Perlahan, ia menarik napas panjang. "Alisa, ini berbahaya. Kalau papa kamu tahu." "Aku nggak peduli papa tahu atau enggak. Aku cuma peduli sama perasaanku. Dan aku yakin kamu juga punya perasaan yang sama." Rian terdiam. Ia menatap ke arah laut, mencoba mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh. Tapi pada akhirnya ia berbisik pelan, hampir tidak terdengar. "Aku memang punya perasaan itu." Alisa tersenyum lebar, matanya berbinar. Tanpa pikir panjang, ia menggenggam tangan Rian erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rian membiarkan dirinya larut dalam cinta yang ia tahu berbahaya. Hari-hari setelah itu menjadi rumit. Mereka berdua semakin sering bertemu diam-diam. Kadang Alisa menjemput Rian setelah jam kerja,
Kadang mereka makan malam sederhana di luar restoran. Mereka berusaha tidak terlalu mencolok, tapi beberapa karyawan mulai menyadari keanehan. Samsul, karyawan senior asal Indonesia yang dulu sudah memperingatkan Rian, semakin curiga. Suatu malam ia sengaja mengikuti Rian setelah kerja. Benar saja, ia melihat Rian masuk ke mobil Alisa. Jadi benar, gumam Samsul dengan senyum sinis. Esok harinya, Samsul menyindir Rian di dapur. Hati-hati, bro. Jangan sampai jatuh dari langit ke tanah keras. Kalau anak bos bosan sama kamu, habis sudah hidupmu di sini. Rian hanya diam, pura-pura tidak peduli. Tapi hatinya gelisah. Ia tahu cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Konflik makin terasa ketika suatu malam, Rian sedang membantu Alisa memindahkan beberapa kotak barang ke gudang belakang restoran. Mereka bercanda kecil, tertawa pelan. Tanpa sadar, pintu gudang terbuka dan salah satu pelayan, seorang gadis muda bernama Clara, melihat mereka. Clara terperangah. "Ah, Alisa? Sama Rian." Alisa buru-buru menjauh, sementara Rian panik. "Clara, jangan salah paham." Tapi Clara sudah lari keluar sebelum sempat dijelaskan. Malam itu, gosip mulai beredar di kalangan karyawan. Beberapa hari kemudian, suasana di restoran berubah. Karyawan-karyawan mulai berbisik-bisik setiap kali Rian lewat. Ada yang menatap sinis, ada juga yang iri. Rian merasa tertekan. Saat jam istirahat, ia memberanikan diri bicara pada Alisa. "Alisa, kita harus berhenti. Semua orang sudah curiga. Kalau papa kamu tahu, aku bisa dipecat." Alisa menatapnya penuh tekad. "Aku nggak mau berhenti. Aku sayang sama kamu. Rian, apa kamu juga sayang sama aku?" Rian menunduk, tidak bisa menjawab. Hatinya kacau. Ia ingin berkata ya, tapi takut pada akibatnya. Alisa menatapnya lekat-lekat, lalu berbisik, "Kalau kamu sayang, buktikan. Jangan tinggalkan aku." Malam itu, Rian kembali ke kamar kosnya dengan kepala penuh beban. Ia teringat wajah ibunya di kampung, teringat adik-adiknya yang membutuhkan kiriman uang. Ia juga teringat tatapan Alisa yang memohon, "Kalau aku teruskan, aku bisa kehilangan pekerjaan. Tapi kalau aku mundur, aku akan menyakiti Alisa." Gumamnya sendiri. Pikirannya terus berputar. Ia sadar hidupnya kini berada di persimpangan jalan. Beberapa hari kemudian, momen yang ditakutkan Rian hampir terjadi. Tuan Arman tiba-tiba muncul di restoran malam hari tanpa pemberitahuan. Semua karyawan langsung sibuk. Suasana jadi tegang. Rian yang sedang membersihkan meja hampir kaget setengah mati ketika melihat Alisa berjalan masuk bersama ayahnya. Wajah Alisa biasa saja, tapi Rian tahu, hanya butuh sedikit celah bagi sang bos untuk mencium sesuatu. Sepanjang malam itu, Rian berusaha menghindari tatapan Alisa. Ia takut gerak-geriknya ketahuan. Tapi yang membuatnya makin khawatir, ia melihat Samsul beberapa kali menatapnya dengan senyum penuh arti, seakan sedang menunggu saat yang tepat untuk membuka rahasia. Malam itu, setelah semua selesai, Alisa tetap berusaha bicara dengan Rian. Mereka bertemu sebentar di parkiran. "Aku takut, Rian. Papa makin sering ke restoran akhir-akhir ini. Jangan-jangan dia curiga." Rian menghela napas panjang. "Makanya aku bilang, lebih baik kita jaga jarak dulu." Alisa menggeleng keras. "Tidak, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku udah cukup kehilangan dalam hidupku. Aku nggak mau tambah kehilangan lagi." Rian hanya bisa menunduk. Ia sadar semakin ia mencoba menjauh, semakin keras Alisa menariknya. Dan malam itu, di parkiran sepi dengan cahaya lampu jalan yang redup, Alisa mendekat lalu memeluk Rian erat-erat. Rian terkejut, ingin melepaskan, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa memejamkan mata, merasakan kehangatan Alisa yang sebenarnya berbahaya. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang memperhatikan. Samsul berdiri di balik tiang lampu, tersenyum licik. "Waktunya sebentar lagi," bisiknya. Cinta diam-diam mereka sudah terlalu jelas.
Dan cepat atau lambat, badai pasti datang. Hubungan Rian dan Alisa sudah berjalan beberapa minggu. Mereka sering bertemu diam-diam setelah jam kerja. Kadang hanya duduk di taman kota sambil ngobrol panjang, kadang makan di food court sederhana, dan kadang Alisa sengaja datang ke restoran hanya untuk melihat Rian bekerja. Rian merasa bersalah setiap kali menerima perhatian itu. Ia tahu posisinya sebagai karyawan biasa, seorang TKI yang hanya punya modal tenaga. Sementara Alisa adalah anak pemilik restoran, gadis modern, dengan kehidupan yang jauh di atasnya. Namun semakin hari, semakin sulit baginya untuk menolak. Alisa selalu datang dengan senyum tulus, bahkan berani membela Rian ketika ada pelanggan kasar. Suatu malam, Rian dan Alisa duduk di bangku taman tak jauh dari Darling Harbour. Lampu-lampu kota Sydney berkelip di kejauhan. Alisa menoleh pada Rian. "Aku nggak peduli orang bilang apa, Rian. Aku cuma tahu, aku nyaman sama kamu," katanya serius. Rian terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya semakin bingung. "Alisa, aku ini cuma karyawan bapakmu. Kalau hubungan kita ketahuan, bisa gawat," jawab Rian. Alisa tersenyum kecil. "Justru itu serunya. Aku nggak mau hidupku diatur terus. Selama ini semua orang lihat aku sebagai anak manja yang nggak bisa apa-apa. Tapi sama kamu, aku bisa jadi diriku sendiri." Rian menghela napas. Ia tahu Alisa tulus, tapi ia juga sadar kalau rahasia mereka cepat atau lambat akan terbongkar. Hari itu restoran ramai. Banyak pelanggan datang karena akhir pekan. Rian sibuk mengantar pesanan, mencatat meja, hingga keringat bercucuran di wajahnya. Di sela kesibukan, Alisa masuk ke restoran. Ia duduk di salah satu meja, tersenyum melihat Rian bekerja. Rian sempat melirik, mencoba memberi kode agar Alisa tidak terlalu menonjol. Namun Alisa sengaja melambaikan tangan, membuat Rian makin salah tingkah. Itu kan Alisa, anak bos," bisik salah satu karyawan dapur. "Kenapa dia sering banget ke restoran sekarang? Padahal biasanya jarang nongol," sahut yang lain. Desas-desus mulai terdengar. Setelah restoran agak sepi, Alisa menghampiri Rian di pojok ruangan dekat gudang penyimpanan. "Kamu capek banget, ya? Aku bawain minuman dingin." Rian panik. "Alisa, jangan di sini. Orang bisa lihat." Tapi terlambat. Dari arah belakang, suara berat terdengar. "Apa yang kamu lakukan di sini, Alisa?" Rian langsung kaku. Itu suara Tuan Arman. Tuan Arman berdiri dengan wajah gelap. Matanya menatap Rian dengan tatapan tajam penuh curiga. "Apa maksudnya ini?" tanyanya keras. Alisa maju setengah langkah, mencoba menutupi. "Ayah, aku cuma ngobrol sama Rian. Jangan salah paham." "Ngobrol? Di gudang? Dengan karyawan?" Suara Tuan Arman meninggi. Rian langsung menunduk. Tubuhnya kaku. "Pak, maaf. Ini cuma kebetulan. Tidak ada maksud lain." Namun Tuan Arman tak mau dengar penjelasan. Ia menunjuk Rian dengan jari gemetar. "Kamu pikir aku buta? Aku sudah lihat kamu sering dicari Alisa. Kamu kira aku nggak tahu?" Alisa berusaha menenangkan ayahnya. "Ayah, tolong, jangan marah. Aku yang suka sama Rian, bukan salah dia." Ucapan itu membuat suasana makin panas. "Apa?" Tuan Arman terkejut sekaligus murka. "Kamu berani bilang suka sama TKI ini? Alisa, kamu keterlaluan. Dia karyawan ayah, bukan orang yang pantas untukmu." Alisa menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa tidak pantas? Karena dia miskin? Karena dia kerja keras? Justru dia lebih jujur daripada orang-orang kaya yang sering dekatin aku." Tamparan keras mendarat di meja, membuat semua orang terdiam. "Cukup. Mulai hari ini, aku larang kamu ketemu dia lagi. Dan kamu, Rian, kalau masih mau kerja di sini, jauhi anakku." Setelah kejadian itu, suasana di restoran berubah. Tuan Arman terus mengawasi Rian dengan penuh kecurigaan. Setiap gerakan terasa diawasi,
Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Rian berusaha tetap profesional, tapi dalam hatinya ia tertekan. Setiap kali Alisa mencoba mendekat, Rian hanya bisa menggeleng pelan, memberi isyarat agar Alisa menjauh. Namun Alisa tidak menyerah. Ia tetap mencari cara untuk bertemu Rian. Kadang diam-diam menunggu di luar restoran, kadang mengirim pesan singkat. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Rian, aku sayang sama kamu, tulis Alisa suatu malam. Rian membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Ia ingin membalas, tapi takut. Di kepalanya hanya ada dua pilihan, menuruti kata hati atau mengorbankan cintanya demi pekerjaan dan keluarga di kampung. Di sisi lain, keluarga Rian di kampung menelpon. Ibunya bercerita kalau adik Rian butuh biaya sekolah, dan hutang di warung masih menumpuk. Rian, jangan bikin masalah di sana. Ingat, kamu kerja bukan untuk main-main. Kamu kerja untuk keluarga. Suara ibunya terdengar berat di telepon. Rian hanya bisa mengangguk meski air matanya menetes. Iya, Bu. Rian ngerti. Kata-kata itu makin menambah beban hatinya. Ia tahu hubungannya dengan Alisa bisa menghancurkan semua yang ia perjuangkan. Tapi ia juga sadar, perasaan Alisa bukan hal main-main. Beberapa hari kemudian, Tuan Arman memanggil Rian ke ruang kantornya. Suasana tegang, udara terasa dingin. Rian, kata Tuan Arman datar, aku kasih pilihan. Tetap kerja di sini dengan syarat jauhi Alisa, atau angkat kaki dari restoran ini sekarang juga. Rian menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Pilihan itu seperti pedang bermata dua. Pak, saya kerja di sini untuk keluarga saya. Saya nggak punya niat buruk sama Alisa, ucap Rian dengan suara gemetar. Namun Tuan Arman tetap dingin. Kamu pikir aku percaya? Cinta beda kelas nggak pernah ada ujungnya. Jangan coba-coba menghancurkan keluarga ini. Ingat, aku bisa bikin kamu susah di negeri ini. Kalimat terakhir itu terasa seperti ancaman nyata. Rian hanya bisa terdiam. Hatinya seperti dihantam batu besar. Hari-hari setelah ultimatum dari Tuan Arman terasa semakin berat bagi Rian. Setiap kali ia masuk kerja, langkahnya seperti membawa beban bertonton. Suasana restoran yang dulu penuh semangat kini berubah jadi tempat penuh tekanan. Tatapan tajam Tuan Arman selalu mengawasi, seolah mencari kesalahan kecil yang bisa dijadikan alasan untuk memecatnya. Rian mencoba fokus bekerja, tapi pikirannya kacau. Ia ingat ucapan sang bos, tetap kerja di sini dengan syarat jauhi Alisa, atau angkat kaki dari restoran ini sekarang juga. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Meskipun dilarang, Alisa tetap mencari cara. Ia menunggu Rian di depan apartemen karyawan suatu malam, membawa kantong plastik berisi makanan. Rian, panggil Alisa pelan ketika melihat Rian baru pulang kerja dengan wajah lelah. Rian langsung terkejut. Alisa, kamu ngapain di sini? Kalau sampai ada yang lihat, bisa bahaya. Aku nggak peduli. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Kamu kelihatan makin kurus, Rian, kata Alisa sambil menyodorkan kantong makanan. Rian menatap wajah Alisa. Gadis itu terlihat tulus. Matanya berkaca-kaca. Rian menahan napas. Hatinya bergejolak. Alisa, ini nggak bisa terus begini. Ayahmu sudah melarang kita. Kalau kamu terus nemuin aku, kamu bisa makin dimarahi, ujar Rian. Alisa menggenggam tangan Rian erat. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku sayang sama kamu. Rian, kenapa kamu nggak percaya? Rian menunduk. Hatinya hancur. Bukan aku nggak percaya, tapi aku juga harus mikirin keluargaku di kampung. Mereka butuh aku. Kalau aku dipecat, bagaimana aku bisa kirim uang untuk mereka? Alisa terdiam. Ia tahu Rian benar. Tapi di sisi lain, hatinya menolak menyerah. Malam itu, Rian menerima telepon dari ibunya di kampung. Suara ibunya terdengar parau. Rian, adikmu sebentar lagi ujian. Ibu butuh uang tambahan buat bayar les. Bisa, nak. Rian menggenggam ponselnya erat. Iya, Bu. Rian usahain.
Jangan khawatir. Setelah telepon ditutup, Rian terduduk lesu di ranjang sempitnya. Ia merasa terhimpit. Di satu sisi, cintanya pada Alisa tumbuh semakin kuat. Di sisi lain, kewajiban pada keluarganya tidak bisa ia abaikan. Kalau aku pilih Alisa, aku kehilangan pekerjaan. Kalau aku pilih pekerjaan, aku kehilangan Alisa. Dada Rian terasa sesak. Di restoran, gosip mulai beredar. Beberapa karyawan membicarakan kedekatan Rian dan Alisa di belakang. Katanya Alisa suka sama Rian. Masa? Mana mungkin anak bos jatuh cinta sama TKI kayak dia? Tapi aku lihat sendiri Alisa sering cari-cari Rian. Jangan-jangan beneran. Rian mendengar bisikan-bisikan itu saat ia sedang mengangkat nampan berisi minuman. Hatinya makin kacau. Ia tahu gosip itu bisa sampai ke telinga Tuan Arman lagi. Dan itu artinya masalah baru. Suatu malam, Alisa nekat menjemput Rian di ujung jalan setelah jam kerja. Ia menarik tangan Rian agar ikut duduk di kursi taman kecil. Rian, aku capek disuruh jauhi kamu. Aku nggak bisa. Aku serius sama kamu, ujar Alisa tegas. Rian memejamkan mata. Alisa, kamu nggak ngerti. Hubungan kita bukan cuma soal perasaan. Ini juga soal hidupku, keluargaku, bahkan masa depanmu. Aku nggak peduli masa depan kalau aku nggak bisa bahagia sekarang. Potong Alisa cepat. Rian terdiam. Kata-kata Alisa seperti tamparan keras. Ia tahu gadis itu benar-benar serius. Tapi ia juga tahu konsekuensinya terlalu besar. Beberapa hari kemudian, Tuan Arman memergoki Alisa keluar dari mobilnya dan terlihat berbicara dengan Rian di depan restoran. Alisa, suara Tuan Arman menggelegar. Semua orang yang ada di sekitar langsung menoleh. Alisa kaget, tapi berusaha tetap tenang. Ayah, aku cuma ngobrol sebentar sama Rian. Cukup, potong Tuan Arman dengan wajah merah padam. Kamu bikin malu keluarga. Dan kamu, Rian, aku sudah kasih peringatan, tapi kamu masih berani. Rian langsung menunduk, tubuhnya gemetar. Pak, maaf. Ini semua salah saya. Jangan salahkan Alisa. Tuan Arman menghela napas keras. Besok aku nggak mau lihat kamu kerja di sini lagi kalau masih berani dekat-dekat Alisa. Anggap saja kontrakmu selesai lebih cepat. Semua karyawan terdiam. Suasana tegang. Rian merasa seperti dunia runtuh di depannya. Malam itu di rumah, Alisa bertengkar hebat dengan ayahnya. Ayah nggak bisa terus larang aku. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu apa yang aku mau, teriak Alisa. Kamu nggak sadar apa? Dia itu cuma TKI. Kamu anak pengusaha. Kamu harus punya pasangan yang selevel, balas Tuan Arman keras. Aku nggak peduli level. Aku cuma peduli siapa yang bisa bikin aku bahagia. Dan itu Rian. Tamparan keras mendarat di meja kaca ruang tamu. Tuan Arman berdiri dengan napas terengah. Kalau kamu terus maksa, aku anggap kamu bukan anakku lagi. Alisa terdiam. Air matanya jatuh. Kata-kata itu menancap di hatinya. Di kamarnya yang sempit, Rian duduk sendirian. Ia menatap uang yang baru ia kirim ke keluarganya minggu lalu. Jumlahnya tidak seberapa, tapi sangat berarti untuk ibu dan adiknya di kampung. Kalau aku berhenti kerja, bagaimana nasib mereka? Pikirnya. Namun bayangan wajah Alisa terus muncul di kepalanya. Senyum tulus gadis itu, perhatian kecil yang selalu ia beri, dan keberanian Alisa melawan ayahnya demi dirinya. Kalau aku tinggalkan Alisa, bukankah aku sama saja menghancurkan hatinya? Rian menutup wajah dengan kedua tangan. Ia merasa di ujung jalan. Semua pilihan tampak salah. Malam itu ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Alisa masuk. Rian, jangan mundur. Aku tahu ini berat, tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Aku rela kalau harus lawan ayah. Tolong jangan tinggalkan aku. Rian membaca pesan itu berulang kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti gadis sekuat itu? Hari-hari berikutnya semakin sulit bagi Rian. Setiap kali ia masuk kerja,
Suasana restoran terasa sesak. Karyawan lain sudah mendengar amarah Tuan Arman yang meledak tempo hari, dan kini semua menatap Rian dengan rasa ingin tahu bercampur kasihan. Sebagian karyawan mulai menjaga jarak, takut ikut terseret masalah. Namun ada juga yang masih berani berbisik-bisik. Rian pasti sebentar lagi dipecat. Iya, bos sudah nggak suka sama dia. Tinggal nunggu waktu. Rian pura-pura tidak peduli, padahal hatinya semakin berat. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, hanya fokus menyelesaikan tugas. Di sisi lain, Alisa semakin berani melawan. Meski dilarang keluar rumah, ia tetap mencari cara untuk bertemu Rian. Kadang ia menunggu di halte bus dekat restoran, kadang mengirim pesan panjang setiap malam. Rian, aku tahu kamu takut, tapi aku nggak peduli dengan ancaman ayah. Aku pilih kamu, apapun risikonya. Rian membaca setiap pesan itu dengan hati bergetar. Ia merasa bersalah sekaligus terharu. Gadis kaya yang terbiasa hidup nyaman ternyata rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Namun setiap kali ia hampir membalas dengan kata-kata manis, wajah ibunya di kampung muncul di pikirannya. Suara ibunya terngiang. Rian, jangan bikin masalah. Ingat keluarga di sini. Suatu sore, setelah restoran tutup, Tuan Arman memanggil Rian ke ruang kantornya. Suasana hening, hanya suara detik jam dinding terdengar jelas. Rian, kata Tuan Arman dingin, aku nggak mau main-main lagi. Aku sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu masih berani dekat dengan Alisa. Jadi aku tanya terakhir kali, kamu mau tetap kerja di sini dengan syarat jauhi Alisa, atau kamu pilih Alisa dan keluar sekarang juga? Rian menelan ludah. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantungnya. Pak, saya kerja di sini untuk keluarga saya. Saya butuh pekerjaan ini. Tapi, Alisa juga. Tidak ada tapi. Potong Tuan Arman dengan nada tajam. Aku bisa ganti kamu dengan 100 karyawan lain. Tapi kamu tidak akan pernah bisa ganti Alisa. Ingat, kalau kamu pilih dia, kamu bukan cuma kehilangan pekerjaan. Aku bisa bikin kamu gak akan dapat kerja di Sydney lagi. Rian terdiam. Ancaman itu jelas bukan main-main. Malam itu Rian tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sempitnya, menatap kosong ke dinding. Di satu tangan, ia menggenggam foto keluarganya di kampung. Di tangan lain, ponselnya berisi pesan-pesan Alisa. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa ditarik kedua arah. Kalau aku pilih pekerjaan, aku melindungi keluargaku tapi menghancurkan hati Alisa. Kalau aku pilih Alisa, aku mungkin bahagia, tapi keluargaku di kampung bisa menderita. Dada Rian terasa sesak. Ia benar-benar di persimpangan jalan. Keesokan harinya, Alisa nekat datang ke restoran meski ayahnya sudah melarang keras. Ia menunggu Rian di belakang dapur. Wajahnya tegas meski matanya berkaca-kaca. Rian, aku nggak tahan lagi. Aku tahu ayah ngancam kamu. Tapi aku mohon, jangan tinggalkan aku. Kita bisa cari jalan lain. Rian memandang Alisa lama. Wajah gadis itu penuh harapan, namun juga penuh luka. Alisa, aku sayang sama kamu. Tapi kamu lihat sendiri keadaannya. Ayahmu nggak akan pernah setuju. Kalau aku tetap di sini, aku cuma bikin masalah untukmu dan keluargaku. Jadi apa? Kamu mau menyerah? Tanya Alisa dengan suara bergetar. Rian menarik napas panjang. Bukan menyerah. Tapi aku harus pilih. Dan aku pilih kamu, Alisa. Tapi untuk itu, aku harus rela kehilangan pekerjaan ini. Alisa menutup mulutnya dengan tangan. Air mata jatuh deras. Sore itu, setelah shift berakhir, Rian menemui Tuan Arman di ruang kantor. Dengan suara tegas meski tubuhnya gemetar, ia berkata, Pak, saya pamit. Mulai hari ini, saya berhenti kerja di restoran ini. Tuan Arman menatapnya dengan tatapan marah bercampur kaget. Kamu berani menantangku, Rian? Rian menunduk, tapi suaranya mantap. Saya tidak menantang, Pak. Saya hanya memilih jalan saya sendiri. Tanpa banyak kata lagi,
Rian menyerahkan seragam kerjanya di meja, lalu keluar dari ruangan dengan langkah berat. Malam itu, Rian menenteng koper kecilnya keluar dari apartemen karyawan. Ia hanya membawa pakaian seadanya dan beberapa barang pribadi. Alisa menunggunya di luar dengan mobil. "Rian." Alisa memeluknya erat. "Terima kasih. Kamu pilih aku." Rian balas memeluknya. Tapi dalam hatinya ia penuh kegelisahan. Ia belum tahu bagaimana mereka akan bertahan. Hari-hari berikutnya, hidup mereka benar-benar berubah. Rian tinggal sementara di flat kecil sewaan Alisa. Ia mulai mencari pekerjaan baru, tapi ternyata sulit. Ancaman Tuan Arman bukan omong kosong. Beberapa restoran menolak begitu tahu nama Rian. Uang tabungan Rian menipis, sementara kebutuhan sehari-hari makin menekan. Suatu malam, saat mereka makan malam sederhana dengan mie instan, Alisa menatap Rian dengan lembut. "Aku nggak nyesel, Rian. Meskipun kita susah, aku bahagia karena aku sama kamu." Rian terdiam. Hatinya hangat, tapi juga sakit. Ia merasa bersalah melihat Alisa yang terbiasa hidup mewah kini harus makan seadanya bersamanya. "Alisa, kamu yakin kuat hidup begini? Aku takut kamu nyesel nanti," kata Rian pelan. Alisa menggenggam tangannya erat. "Aku nggak peduli susah atau senang. Yang penting aku sama kamu. Itu sudah cukup." Rian menunduk, menahan air mata. Cinta gadis itu benar-benar tulus. Hari-hari mereka penuh perjuangan. Rian tetap mencari pekerjaan, sementara Alisa rela menjual barang-barangnya untuk menutup biaya hidup. Mereka sadar jalan di depan masih panjang dan penuh rintangan. Tapi satu hal pasti, mereka sudah memilih untuk bersama, meski harus membayar harga mahal. Malam itu, Rian duduk di balkon flat kecil, menatap lampu kota Sydney yang berkelip. Ia menggenggam tangan Alisa yang duduk di sampingnya. "Terima kasih sudah tetap sama aku," bisiknya. Alisa tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kita akan bertahan, Rian. Aku percaya." Dan di bawah langit Sydney yang gelap, mereka berdua sadar bahwa pilihan mereka bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang penuh cinta dan pengorbanan.